Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu dilancarkan segala urusannya, dan semoga saudara-saudari kita yang sekarang sedang kurang sehat, semoga diangkatkan segala penyakitnya, semoga cepat disembuhkan, amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Firmayanti dengan NIM 2014-2012-2 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Sains atau Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Sanawi SEG MA, yang akan membahas tentang integrasi antara ilmu teoretis dan ilmu praktis, yang di dalamnya akan membahas tentang unsur teoretis dan praktis dalam ilmu dan jenis-jenis ilmu teoretis dan praktis dalam Islam. Toyib, langsung saja. Di sini kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu unsur teoretis dan praktis dalam ilmu. Adanya unsur teoretis yang tidak tampak dan unsur praktis yang tampak dapat dipahami dari hasil kajian para pakar terhadap ajaran Al-Quran. Kunto Wijoyo dalam bukunya Paradigma Islam misalnya berpendapat bahwa di dalam Al-Quran terdapat ajaran yang bersifat gagasan, pemikiran, idealitas, spirit, dan paradigma yang merupakan worldview atau pandangan keduniaan yang bersifat besar, luhur, abadi, dan berlangsung sepanjang zaman. Selanjutnya, di kalangan para ahli agama dan kelompok religius selalu menekankan pentingnya mengamalkan ajaran agama. Ilmu yang tidak diamalkan sama dengan pohon yang tidak berbuah. Hal ini sejalan dengan tujuan ilmu pengetahuan, yakni memperoleh kebahagiaan, penerang jalan, pelita, dan cahaya terang benderang. Namun, ilmu tersebut baru terasa sebagai cahaya, sebagai jalan, penerang, dan pelita jika ilmu itu sudah diamalkan. Seperti itu. Ketika ilmu teoretis tersebut akan diamalkan, maka ilmu tersebut harus diturunkan dalam bentuk ilmu yang praktis. Ada 4 sifat yang berhubungan dengan akal teoretis. Yang pertama itu akal potensial. Akal potensial itu sendiri yaitu akal yang masih belum didayagunakan atau yang belum berfungsi atau masih tersembunyi, contohnya akal anak-anak yang masih balita. Yang kedua yaitu ada akal yang sudah dilatih. Akal yang sudah dilatih itu maksudnya sudah bisa menangkap hal-hal yang teoretis. Dan yang ketiga ada akal yang sudah dapat menangkap hal-hal yang abstrak atau teoretis atau sudah terbebas dari pengaruh hawa nafsu atau syahwat. Dan yang keempat yaitu akal yang sudah dapat berkomunikasi dengan akal ke-10 atau sudah mendapat pengetahuan tingkat tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, di kalangan para ahli ilmu pengetahuan terdapat kesepakatan bahwa dalam struktur ilmu pengetahuan terdapat ilmu yang bersifat teoretis dan ilmu yang bersifat praktis. Ilmu yang bersifat teoretis memiliki peran sebagai dasar atau landasan untuk melakukan praktik, dan ilmu yang bersifat praktis merupakan pengamalan dari ilmu yang bersifat teoretis itu sendiri. Seperti itu. Jadi ilmu yang bersifat teoretis disebut ilmu murni atau basic science, sedangkan ilmu yang bersifat praktis disebut ilmu terapan. Seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis ilmu teoretis dan praktis dalam Islam, yang di dalamnya juga akan membahas
ada dua pembahasan, yaitu integrasi ilmu teoretis dan praktis dalam rumpun ilmu agama dan integrasi ilmu teoretis dan praktis dalam rumpun ilmu umum. Langsung saja kita akan bahas yang pertama, integrasi ilmu teoretis dan praktis dalam rumpun ilmu agama sendiri, yaitu ada 6 ilmu agama, yaitu meliputi tafsir dan hadis, fikih, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan sejarah kebudayaan. Dan yang kedua, integrasi ilmu teoretis dan praktis dalam rumpun ilmu umum itu sendiri, itu ada ilmu alam, ilmu sosial, dan filsafat, yang di dalamnya terdapat ilmu humaniora seperti sastra dan seni, seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya menutup video kali ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, untuk semuanya saya mohon koreksinya jika ada salah atau salah penempatan makhrijul huruf atau bagaimana, saya mohon koreksinya untuk semuanya. Dan saya pamit undur diri untuk semuanya. Jika ada salah kata atau yang tidak berkenan di dalam hati, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.